Hari ini saya mau membacakan sebuah nats Alkitab ya, yang diambil dari Efesus 5:21 sampai 33. Kelihatannya banyak ya. Ya, kelihatannya banyak tapi sesungguhnya tidak banyak. Bapak Ibu sekalian bisa membantu saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap. Di sini ada tertulis, ya kalau yang kelihatan bisa membantu saya membaca sekitar 12 ayat ini. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di dalam dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ayat selanjutnya 28. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Ayat 33. Ayat inti yang menjadi dasar tema hari ini. Kita baca bersama-sama ayat 33, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaknya menghormati suaminya. Haleluya. Hari ini firman Tuhan sudah dibacakan. Judul dari paragraf itu tertera adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, hari ini saya mau berbicara sedikit mengenai kalau komunikasi adalah kunci keharmonisan dalam sebuah hubungan. Yang mana kita berbicara mengenai hubungan yang dasarnya adalah di dalam Kristus. Saya tahu untuk topik ini ada anak-anak muda yang belum menikah. Tidak pernah ada hal yang berhubungan dengan suami istri yang terlalu cepat atau terlalu dini untuk dibahas. Karena hal ini juga berbicara mengenai sikap hati. Sehingga saya mengerti kalau ada yang belum menikah, yang berpikir ini untuk suami istri. Saya percaya ini adalah persiapan untuk yang belum menikah supaya mengerti. Saya percaya di bulan Februari ini banyak nanti orang terutama anak muda yang merayakan hari kasih, hari Valentine, memberi bunga, memberi coklat, memberi angpau, nggak ada yang nolak, nggak apa-apa. Tapi hari ini luar biasa saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu dasar dari segala sesuatu yang membuat inti dari keluarga itu bisa menjadi harmonis. Siapa yang nggak mau keluarga itu harmonis? Nah, untuk menjadikan sebuah komunikasi itu harmonis, bisa berkomunikasi, itu kita belajar dulu dalam waktu sejenak lah 15 menit kita berbicara mengenai perbedaan kebutuhan. Secara jasmani Tuhan menciptakan laki dan perempuan berbeda. Bukan cuma jasmani, cara berpikir,
secara perasaan ya, itu juga berbeda. Sehingga saya mau menunjukkan ada dua hal yang serupa, tapi ya ada perbedaannya. Tetapi inilah kalau kita mengerti ada kebutuhan, maka Bapak Ibu yang mengerti ini bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kita punya kebutuhan contohnya untuk makan. Makan itu suatu kebutuhan. Kalau kita nggak makan, kita akan kelaparan. Dan kita akan mencari makan karena makan itu adalah sebuah kebutuhan ya. Untuk mengenyang, itu kebutuhan. Nah, komunikasi itu sebuah kebutuhan. Komunikasi ini penting, ini bukan cuman asal ngomong. Saya emang nggak suka ngomong, saya orangnya diem. Saya introvert, ekstrovert, nggak ada hubungannya. Tapi komunikasi itu penting. Dan komunikasi itu para ahli mengatakan ya, persentasenya saya nggak usah bahas. Tapi persentasenya dikatakan gini, kalau komunikasi itu bukan apa perkataan yang dikeluarkan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana perkataan itu dikatakan. Bagaimana itu maksudnya, apakah dengan nada tinggi, nada pelan, nada rendah, nada cepat, nada kasar, itu menentukan. Kata-kata yang sama, ya, kata-kata yang sama. Lapar, itu kalau dikomunikasikan dengan body language, perkataan, dengan cara yang berbeda, itu bisa ditangkap orang lain juga beda ya. Saya lapar gitu. Nanti jawabnya pasangan yang umpamanya di ngomongin saya lapar, pasangannya tanya lapar. Nah itu baik ya, lapar karena nadanya bukan katanya, katanya sama. Tapi ngomongnya kalau nadanya lapar lagi. Coba jawabannya lapar lagi gitu. Sama nggak laparnya? Sama. Tetapi yang menentukan berarti bukan cuman kata-katanya. Katanya sama. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya itu yang membuat perbedaan. Dan ternyata cara menyampaikan itu berbicara mengenai sikap hati. Lah kalau ini saya mau beritahu dulu. Pokoknya pria dan wanita ada sedikit perbedaan. Antara dihormati dan dikasihi. Ya. Kalau orang yang mengasihi itu menghormati. Orang menghormati juga itu mengasihi. Tapi ada dua yang sedikit berbeda. Pria kebutuhan pokoknya itu adalah dihormati. Setuju Bapak-bapak? Ya setuju ya, dihormati. Tapi wanita itu kebutuhan pokoknya itu dikasihi. Saya ngerti ini mirip. Tapi bagi seorang pria, ini kebutuhannya. Bagi seorang pria. Pria bukan saja menginginkan untuk dihormati. Seperti tadi lapar tadi. Tapi ini kebutuhan. Ini adalah bagian dari sifat dasar sebagai seorang pemimpin, pelindung, penyedia. Kebutuhan untuk dihormati adalah inti dari harga diri seorang pria yang nanti akan mempengaruhi nanti ke dalam semua aspek kehidupannya. Jadi kalau para wanita, para calon istri mengerti pria ini kebutuhannya gak cuma makanan tapi salah satunya dihormati. Kalau makanan secara jasmani tapi secara emosional, secara hati perlu dihormati. Bukankah kita sebagai wanita perlu mendukung, mendorong, mengingatkan bahwa suami-suami engkau memiliki kemampuan untuk mencapai sukses dalam hidup, sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan. Jadi istri ini mendukung, percaya. Kalau istrinya percaya dengan mengatakan engkau bisa, engkau punya potensi, itu menghormati. Istri sebaliknya,
para suami, istri ini punya kebutuhan untuk dikasihi. Memang wanita diciptakan untuk dikasihi. Wanita ingin merasa dirinya sangat spesial. Dan merasa, wanita pengen gini loh, merasa aku ini yang paling penting bagi pasanganku. Nah ini dia. Jadi waktu engkau mengatakan janji nikah di hadapanmu, di hadapan Tuhan dan di hadapan suami istri, aku akan mengasihi. Itu kata mengasihi itu ada expirednya, maksudnya tetap harus dilakukan isi ulang. HP aja harus di-charge, diisi ulang listriknya. Pulsa diisi ulang. Kalau kita mengatakan saya mengasihimu, itu bukan berarti pokoknya satu kali ngomong selamanya aku mengasihi. Nah kalau istri itu bukannya gak percaya. Tetapi setelah lewat 20 jam, enggak usah 22 jam aja. Dia itu memang ada kebutuhan untuk mendengar bahwa suaminya mengasihi. Dia butuh untuk melihat in action bahwa suaminya mengasihi. Ada loh suami yang mengatakan I love you, I love you, I love you, aku mencintaimu. Tetapi enggak ada perbuatannya. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Kalau seorang suami mengasihi istri, kata-kata kasih itu diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan apa? Dibaca di 1 Korintus 13. Kalau mengasihi itu, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya itu semuanya yang saya percaya bahwa wanita memang ingin merasa dihargai, tapi lebih dari itu dikasihi. Kalau engkau mengasihi istrimu, dia lebih gampang lagi untuk menghormatimu. Tetapi ini bisa menjadi satu lingkaran yang mestinya lingkaran berkat kasih, jadi lingkaran setan. Kalau kita ngomong, kamu mengasihi dulu, maka aku akan tunduk. Kamu hormat dulu, aku akan mengasihi kamu. Kamu yang mana duluan? Ayam dulu atau telur dulu? Itu kalau diputar-putar gak selesai. Tetapi perbedaan kebutuhan. Kalau kita ketahui, kita bisa saling mengalah dan mengerti. Oh iya, ngalah deh. Ya, menghormati, mengasihi. Nah, perbedaan yang kedua adalah perbedaan kebutuhan dalam hal kalau pria itu persahabat yang menjadikan mereka intim, merasa nyaman itu dalam bentuk kebersamaan. Makanya kalau pria itu seneng nih nonton sepak bola rame-rame. Itu adalah satu keintiman gitu ya. Kalau saya dulu kan dalam keluarga itu anak cowok 3 ya. Suami 1, 4 pria, saya dan anak putri 1. Jadi 4 lawan 2. Kalau sudah waktunya sepak bola itu rame semuanya. Rame semuanya bukan rame apa rame untuk nonton bareng. Itu pria itu suami saya sangat menikmati. Dan puji Tuhan anak saya yang perempuan tuh bisa nimbrung. Itu nilai plus. Saya nggak tahu kenapa kok dia bisa nimbrung. Kalau saya mendingan daripada nonton sepak bola, saya merasa lebih baik saya nyapu, lebih baik saya bersihkan rumah. Bukankah itu penting untuk rumah tangga? Bukankah saya mengasihi? Ya udah kamu nikmati, saya yang beresi. Tetapi suami saya pernah berkata, udah gak usah, yuk nonton bareng-bareng. Itu dia. Saya ingat juga nonton bareng-bareng, nonton bioskop bareng-bareng. Saya gak tahu kalau di sini ada yang sama dengan keluarga kami. Waktu kecil kalau ada nonton bioskop, anak-anak suka banget. Tapi saya gak suka, saya bilang, kamu daripada kamu nonton, saya kurang suka gelap-gelap. Gak seneng suaranya keras-keras, saya nanti ke salon ya gitu.
Lebih, kan sama-sama happy, kalian happy, saya happy, anak-anak happy, saya juga happy. Tapi saya bilang, suami saya berkata, kadang-kadang untuk satu kebersamaan, itu penting. Ternyata saya baru tahu, ini juga kebutuhan. Karena komunikasi menjadi lebih intim, ada kebutuhan untuk para pria, itu adanya bersama-sama. Bersama-sama. Nah beda dengan wanita. Kalau wanita ada kebutuhan untuk kebersamaan itu dua arah. Ya. Kalau ngomong rame-rame bolehlah. Tapi di dalam lubuk hati seorang wanita, persahabatan itu dibentuk, keintiman itu dibentuk, berbincangannya itu dua arah. Kalau dua arah ini gini loh, saya ngomong, engkau dengar, kamu ngomong, saya dengar, itu dua arah. Bukan kalau nonton bareng sepak bola, itu satu arah. Ya, saling bersorak, saling memberi. Kalau menang, tapi kan gak ada dua arah, satu arah. Itu bedanya, perbedaan. Wanita itu seneng untuk berbicara dan untuk didengar. Itu dia perbedaannya ya. Yang menariknya lagi adalah perbedaan dalam proses berpikir. Kalau pria, yang pertama atau yang kedua kalau pria? Pertama atau kedua? Iya benar. Pria itu kalau mau ngomong itu mikir dulu. Ya, pikir baru nanti prosesnya itu oke, baru dia perasaannya jalan. Tapi kalau istri, wanita sebaliknya. Kadang-kadang perasaannya dulu. Ini yang sering menimbulkan konflik. Perasaan dulu, dia ngomong terus baru dipikirin salah ngomong. Ya, ini perbedaan dalam proses berpikir. Bayangkan kalau ini terjadi konflik terus menerus, dua-duanya baik, dua-duanya baik. Bahkan kalau kita berpikir dahulu baru berbicara, itu apalagi pikirannya adalah pikiran dengan dasar yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, pikiran mengalahkan perasaan, dalam keadaan emosi tidak mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam pikiran, di dalam perasaan yang mau meledak, waktu mau marah teringat kasih itu sabar. Nah itu mikir, kasih itu sabar, sabarlah gitu ya. Itu. Bagi suami istri harusnya pikiran, perasaan atau perasaan pikiran. Dua-duanya balance. Menurut saya perasaan kadang-kadang penting. Karena kalau tanpa perasaan perkataanmu hambar. Seperti makanan gak gurih, gak ada garam, hambar. Perasaan itu membuat perkataan yang kita sampaikan penuh dengan gejolak, passion. Segenap hati, kalau aku mencintaimu dikatakannya aku mencintaimu tanpa satu intonasi, tanpa perasaan, itu hanya sekedar kata-kata yang hambar. Tetapi perasaan itu penting. Yang penting adalah jangan dikuasai oleh perasaan. Sekali lagi, perasaan itu penting, tetapi biarlah kita tidak dikuasai oleh perasaan. Pikiran itu penting. Tapi pikiran aja tanpa perasaan hambar ya. Hambar, benar-benar ini satu perbedaan yang kita perlu perhatikan. Nah, untuk membangun komunikasi, firman Tuhan katakan komunikasi penting. Karena dari komunikasi itu kalau terjadi konflik, terjadi pecah belah. Dan terpecah belahnya sebuah keluarga itu sangat berbahaya, membuat semuanya berantakan. Tetapi komunikasi yang baik membuat keluarga itu mengerti dan bisa sepakat meminta apapun, katanya firman Tuhan, bukan kata saya. Dua orang sepakat meminta apapun, mintanya kepada Tuhan. Itu dikabulkan, itu ada ayat yang mengatakan gitu. Berkat mengalir jika ada kesatuan hati.
mengerti. Bahkan ada ayat yang mengatakan suami-suami, doamu terhalang loh. Kalau engkau itu berdoa. Tetapi masih ada dengan istri itu masalah yang belum dibereskan. Masih ada amarah, masih ada kekecewaan, masih ada dendam. Doamu terhalang, itu kata firman Tuhan, terhalang. Karena apa? Perlu kesepakatan. Sepakat terbangun melalui komunikasi. Saya percaya kita semua ngerti komunikasi itu kata intinya adalah saling. Kita berbicara bukan satu arah, saling ya, saling menyampaikan kata-kata. Saling mendengar, saling mengerti. Komunikasi berantakan gara-gara cuman ngomong aja. Menyampaikan pendapat, menyampaikan kebutuhan. Saya tahu kebutuhan banyak perlu disampaikan, ini penting. Tagihan perlu dibaca, kebutuhan perlu nih daftarnya. Mesti bayar PBB, bayar listrik. Mumpung ini tanggal muda, mesti memberi perpuluhan, persembahan itu mesti disampaikan. Ngomong gak apa-apa. Tetapi kalau ngomong tidak saling mendengar, ya, tidak saling mendengar akan terpecah belah. Satunya ngomong, satunya mendengar sambil lalu. Itu juga akan membuat tidak fokus. Dan yang lebih sulit lagi, udah mendengar tetapi nggak mengerti. Saya nggak tahu apakah di sini ada, tapi kalau saya seringkali kalau dulu suami ngomong apa, saya dengerin. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Nggak usah suami, sama staf, sama anak, sama sahabat. Seringkali apa yang dikatakan itu tidak kita mengerti karena cara pandang kita. Perspektif kita tuh berbeda. Ya. Perbedaan cara pandang, perbedaan budaya. Itu membuat perbedaan, nggak ngerti. Bapak Ibu bisa nggak mengerti apa yang dikatakan anak-anak. Anak-anak sekarang punya bahasa tertentu. Bahasanya sama Indonesia. Tapi apa yang dia maksud belum tentu Bapak Ibu mengerti. Sehingga penting sekali untuk berkata-kata, ya boleh sampaikan. Tetapi harus ada yang lebih penting. Yuk sambil berkata, dengarkan kembali dan coba mengerti. Kata saling adalah intinya. Selanjutnya empati. Saling ini adalah kata yang perlu diperlengkapi dengan kata empati. Empati ini adalah sesuatu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Keahlian untuk mendengar membutuhkan empati. Empati itu tidak ada di dalam orang yang egois. Dalam keegoisan tidak ada empati. Empati itu bukan cuman rasa kasihan. Oh kasihan, saya empati. Kasihan, sana kebakaran, rumahnya habis. Itu benar, kasihan empati. Tapi empati di sini adalah dapat merasakan kalau dia berbicara seperti itu, kemungkinan nadanya agak kasar, tetapi engkau mencari tahu dengan empati, sabar. Ada apa ya sesungguhnya? Kenapa dia berbicara seperti itu? Kadang-kadang dalam pribadi seorang yang takut loh ya. Itu dia nggak ngomong saya takut, enggak. Di dalam diri orang yang takut, perkataan yang keluar bisa kasar, bisa menggebu-gebu. Padahal sebetulnya intinya bukan kasar, tetapi ada ketakutan. Karena takut dia jadi ngotot. Itu dia empati. Ada sebuah istilah, ini anak muda lebih ngerti dalam bahasa Inggris. Put yourself in their shoes, itu sebetulnya empati. Maksudnya gini loh,
Pernah Bapak Ibu kalau seseorang ngomong apa, Bapak Ibu itu tersinggung. Tersinggung karena kamu nyindir nih. Kamu itu menuduh, ya, menuduh. Nah, padahal maksudnya adalah kalau kita berada di dalam posisi mereka, jadi bukan masuk ke dalam sepatu, tapi bahasa peribahasanya dalam bahasa Inggris itu put yourself in someone's shoes, itu begini loh. Kalau seseorang itu perkataannya kasar, marah, merendahkan, oke, kita tidak langsung membalas. Ini saya berbicara dalam konteks suami istri ya. Suami istri. Jangan membalas tapi coba empati. Dengan menaruh diri perasaannya. Orang ini kenapa ya? Pasanganku kenapa ya? Kalau engkau masuk ke dalam sepatu istilahnya. Situasi dirinya. Kalau suami pulang marah-marah ya. Mungkin dia di kantor sedang ditindas maksudnya. Sedang tertekan, kata ditindas tidak baik. Tertekan dengan segala ekspektasi kantor. Target yang belum dipenuhi mungkin. Ya, targetnya nggak dipenuhi. Terus belum lagi terjadi kasus. Belum lagi ini contoh terlibat kasus. Belum lagi dituduh padahal tidak terlibat. Jadi waktu seseorang atau seorang suami pulang, waktu dia penuh dengan segala gejolak dari kantor gitu ya, maka kata-katanya mungkin gak enak. Oleh sebab itu dengan berjalannya waktu kita menikah 1, 2, 3 belum mengerti. Tapi kalau sudah 5, 6, 13 tahun, 14, 15 tahun, lama-lama kita mengerti. Oh, kalau yang diem, marah-marah, nggak jawab, mendiamkan, itu berarti ada sesuatu. Dan para istri, kadang-kadang itu bukan salahmu. Kadang-kadang itu pengaruh bawaan dari sono, dari kantor, dari pekerjaan, dari proyek yang membuat dia marah-marah. Demikian juga dengan istri. Istri kadang di rumah. Ya kalau bekerja tambah lagi tekanannya. Tekanan di kantor dan tekanan paling besar adalah pengasuhan anak. Khususnya sekarang di mana dunia sosmed begitu banyak. Sehingga anak-anak kadang lebih dengar apa kata sosmed, apa kata TikTok daripada apa kata orang tua. Apalagi apa kata firman. Gitu loh. Yang didengar adalah apa yang dikatakan di luar sana. Sehingga seorang istri mungkin capek hati. Nah kalau istrinya pulang kerja atau di rumah kerjanya menghadapi tekanan yang begitu besar. Ya, belum masak, belum ke pasar, belum beres rumah, belum belanja. Tuh ya, belum bayar ini, belum itu tapi uangnya habis. Bayangkan tekanannya Bapak Ibu, terus anaknya juga rewel, membandel, tidak mau nurut. Dan di sini sama-sama pulang juga begitu, tekanan di kantor yang demikian besar. Akan terjadi ledakan demi ledakan. Oleh sebab itu, tadi lagunya adalah firman Tuhan, dasar dari segala sesuatu. Pernikahan melibatkan dua pribadi yang berbeda, ya. Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Pandangan, tata nilai, keinginan, cara yang berbeda. Sehingga apapun yang mereka alami nanti pasti ada dua pola yang berbeda. Kalau kita dalam komunikasi tidak ada yang namanya kasih Kristus. Kasih yang menghasilkan empati, kesabaran, yang dapat merasakan apa yang pasangannya rasakan. Emosi sama-sama udah mau meledak. Tetapi empati, kesabaran membuat tidak egois. Membuat diri berpikir sejenak. Membuat diri tarik napas sejenak. Membuat diri tidak langsung menjawab dengan kasar.
karena kita turut merasakan apa yang pasangan kita rasakan. Ayat firman Tuhan yang minggu lalu saya bagikan Ibrani katakan bahwa imam besar kita adalah imam besar yang merasakan apa yang kita rasakan. Engkau tertekan? Bukankah Tuhan Yesus juga tertekan sebelum dia disalibkan? Kalau engkau merasa direndahkan, bukankah Yesus Kristus juga direndahkan, dicemooh? Kalau engkau tersakiti, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada apa yang Tuhan Yesus rasakan. Salib itu adalah jalan yang sangat menyakitkan. Perbandingkan dirimu dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Kalau kita sudah sejenak aja berpikir, kenapa dia melakukan semuanya karena cintanya kepada kita. Supaya kalau kita nanti disakiti, ini loh, ada seseorang yang sudah melaluinya dan sudah melampauinya dan memberikan cukup kasih kepada kita untuk kita bisa empati, merasakan apa yang ada di dalam pasangan kita. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan yang pendek ini akan ditutup dengan perjamuan kudus. Bukan kebetulan karena firman Tuhan katakan kita akan mengingat kembali apa yang Kristus lakukan. Saya teringat akan sebuah segitiga. Setiap pasangan yang akan menikah selalu kita ajarkan tentang sebuah segitiga yang dasarnya selalu pria dan wanita. Dan ini berhubungan dengan komunikasi. Semakin ke atas segitiga itu, semakin fokus kita kepada Tuhan, maka pria dan wanita ini semakin lebih dekat. Engkau bisa dekat karena satu rumah, satu tempat tidur, bisa berdampingan duduknya. Tetapi kedekatan bukan secara jasmani, kedekatan secara emosional, secara perasaan ini perlu dibangun. Dan membangunnya adalah lebih kita fokus mengasihi Tuhan. Lebih kita mengerti bagaimana Kristus mengasihi kita. Maka tanpa sadar kita dibawa lebih tinggi. Dan ternyata hubungan kita lebih dekat. Nah saya mau tahu, mau membagikan, ini pernah dibagikan di dalam Carousel. Kalau seorang Carousel leader pernah mendapatkan pelajaran ini bahwa kalau kita mau mengenal, itu mengenal tuh ada beberapa tahap pengenalan. Otomatis baru kenalan kita cuman tahu fakta. Mukanya ya, face and fact. Kita tahu oh ini yang mau mencari pasangan katanya ya. Ingatlah bahwa kita mesti mengenal betul. Tetapi enggak cuman yang dikenal tuh wajahnya. Tetapi faktanya, dia gimana, orang tuanya gimana, ayo kenal dengan lebih lanjut. Tapi ada 3 yang lebih intim lagi, yaitu feeling, perasaannya. Jarang sekali kalau orang kelihatannya berpacaran kok main feeling, perasaannya ya. Puji Tuhan. Tetapi kalau sudah menikah, kenapa feeling itu hilang? Perasaan ini harusnya terbentuk lebih tinggi dong, feeling. Ada pepatah yang mengatakan lama-lama jadi seperti adik kakak. Saya enggak percaya itu karena firman Tuhan katakan suami istri adalah pasangan. Bukan pasangan suami istri, bukan kakak adik. Kakak adik bukan pasangan. Pasangan adalah suami istri. Sehingga ada 3 hal ya kata-kata. Feeling, fear, and faith. 3 ini, perasaan. Bagaimana engkau bisa mengkomunikasikan perasaanmu? Yang lebih dalam lagi, fear. Bagaimana engkau bisa mengutarakan
ketakutanmu. Jangan pikir pria itu nggak ada ketakutan. Suami-suami sebagai pria ada ketakutan, kekhawatiran. Kalau aku tidak bisa mencukupi keluarga gimana ya? Kalau aku tidak berhasil gimana? Kalau ibu-ibu kekhawatirannya kalau nanti anakku nilainya jelek gimana? Nanti gimana ketakutannya? Kalau semuanya itu ada ketakutan. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan ketakutan kita? Itu satu komunikasi yang lebih dalam lagi. Makanya saya anjurkan anak-anak yang mulai berpacaran, bukan cuman ngomong soal fakta, soal sana sini, soal berita dalam dunia atau apa. Tetapi berbicaralah lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar merasakan perasaan nyaman. Karena kalau baru itu selalu nyaman. Itu ya. Tapi lama-lama kita mesti lebih dalam. Berbicaralah mengenai apa yang engkau takutkan. Dan yang terakhir itu, F yang terakhir, faith, iman. Ya kalau perasaan kan tadi dikatakan perasaan tuh di jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Itu perlu dikomunikasikan. Tapi iman bukan pengetahuan saja. Tapi bagaimana kita mengimplikasikan atau mempraktekkan firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana dalam kekurangan, kita kekurangan nih, pasangan budgetnya habis sebelum waktunya. Bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain dengan perkataan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita bisa membagikan komunikasi yang bersifat faith atau iman. Yang bersifat kita mengutarakan curhat tapi dalam. Saya berbicara ini konteks suami istri. Maka lebih lagi kita menjadi erat. Biarlah hari ini firman Tuhan ini membantu untuk para pasangan menghargai, menghormati, mengasihi, melindungi pernikahannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang untuk para musisi untuk maju ke depan. Kau terhubung. Ada lagu yang tadi dikatakan terhubung. Pertama-tama terhubunglah dengan Tuhan. Karena pernikahan itu bukan tentang sebuah kebahagiaan. Meskipun waktu menikah kita terima amplop yang tulisannya happiness, kebahagiaan. Tetapi sebetulnya pernikahan yang disebut pernikahan kudus berbicara mengenai bagaimana kita menjalankan kekudusan sebagai istri dan suami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami ingin intim melekat. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu itu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
hidupku yang berdaulat atasku. Hari ini firman Tuhan sudah diberitakan. Saya percaya tidak ada hubungan suami istri yang sempurna. Tetapi kasih yang sempurna, kasih Yesus, itu membuat kita saling untuk menyempurnakan. Pernikahan itu bukan berarti kita nunggu sampai mencari dan menemukan orang yang tepat. Karena enggak ada orang yang tepat sekali. Tetapi yang ada adalah menjadi orang yang tepat bagi pasangan. Bisa aja kita penuh kekurangan, tapi kita bertumbuh membangun pribadi, membangun sikap. Ya, untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Pasangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 tadi yang kita baca. Itu berbicara lebih dari sekedar peran. Tetapi berbicara lebih dari peran, yaitu sebuah refleksi. Karena itu menggambarkan tentang Tuhan dengan jemaatnya. Jadikan ayat ini sebagai refleksi. Kalau ada keharmonisan, kalau tertantang dengan batu kerikil, saya nggak tahu sebesar apapun terjadi pertikaian, percekcokan, atau mungkin sudah ada perpecahan dalam komunikasi. Mungkin juga sudah ada perpecahan dalam keluarga. Izinkan hari ini bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang hari ini kita nikmati persekutuannya melalui tubuh dan darah Kristus. Itu yang akan menyembuhkan dan memulihkan hubunganmu. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Saya percaya nanti sebentar lagi kita akan mengambil tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Saya mengatakan karena di sini banyak sekali mungkin jemaat yang kesulitan kalau mau berdiri sulit. Saya katakan, firman Tuhan katakan, ambillah tubuh Kristus ini dengan sikap hormat. Saya percaya ada beberapa dari kita yang lebih bisa menghormati Tuhan dengan duduk. Jadi tidak dilarang duduk. Meskipun saya akan meminta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang merasa saya perlu duduk karena saya mau lebih fokus, silahkan ya. Mari yang bisa berdiri bersama saya silahkan. Tapi tidak apa-apa untuk duduk. Yang penting hatimu benar-benar fokus. Siapkan, bukalah dahulu anggur perjamuan dan saya akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang sudah terpecah-pecah di kayu salib. Engkau yang tidak bersalah, tidak berdosa, menjadi dosa bagi kami semua. Tetapi engkau bangkit pada hari ketiga sehingga kami bisa merayakan kebangkitanmu. Dan kalau saat ini kami memakan roti ini Tuhan, firman-Mu berkata bahwa inilah tanda kami ada di dalam-Mu, engkau ada di dalam kami. Satu adanya, persekutuan, hubungan yang indah bersamamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Segala bentuk komunikasi yang terpecah belah saat ini, apapun yang terjadi dalam keluarga, melalui tubuh Kristus yang kami makan ini akan terjadi pemulihan. Apapun yang kami alami, sakit hati apapun, sudah engkau ampuni sehingga kami pun mampu mengampuni. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus yang ada di dalam roti yang dilambangkan dengan roti ini.
Firman Tuhan juga mengatakan, lakukan ini sebagai peringatan. Peringatan di mana tiap kali kita mengadakan perjamuan kudus dan meminum anggur ini, kita teringat akan darahnya yang telah tercurah. Bukti bahwa dia menderita. Darahnya yang menebus kita semua yang berdosa. Sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Darahnya yang menguduskan kita semua. Sehingga dalam pernikahan kita yang kudus pun kita menjalani kekudusan. Karena Tuhan yang sudah menguduskan kita semua. Yang memampukan kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Bahkan kalau sekarang ada yang merasakan sakit hati, sakit jasmani, sakit secara emosi. Ingatlah, darahnya tercurah bagi kita semua. Oleh bilur-bilur Yesus dan oleh darahnya kita sudah disembuhkan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, biarlah engkau tetap intim bersamanya. Selalu melekat di hati. Karya Kristus memampukan kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan jemaat, firman itu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan, kami sudah mendengarkan, dan saat ini kami melangkah dengan langkah iman untuk memberi yang terbaik bagimu melalui persembahan kami, melalui perpuluhan kami yang kami berikan sebagai bukti. Kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan karena Engkau telah memberkati kami dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.